Assalamualaikum. Oh ini ya jadi kerjaan kamu saya tinggalin selama ini ya. Mensolok terus kamu ya. Kamu di mana? Konten ini semata hanya hiburan, pihak KWD tidak menyinggung siapapun. Terima kasih. Kak, datangin janda pirang dong. Ini ada yang request minta datangin janda pirang. Nah, ini akan saya datangkan janda pirang. Itu langsung saja kita datang ke janda pirang yang itu bernama Intan. Selamat datang Mbak Intan. Silakan duduk sini Mbak Intan. Soalnya kalau di situ nggak kelihatan Mbak. Mbak Intan. Wah, selamat datang Mbak. Iya. Sendiri aja Mbak. Ya sendirilah. Iya. Emang Mas mau nemenin? Nggak usah lah. Masa mau ditemenin sama saya? Masa? Ya nggak apa-apa lah kalau mau nemenin. Iya. Ya, Saya suka loh. namanya janda ya. Iya. Saya Di mana-mana kan janda itu kan pasti sendiri kan. ya, sendiri. Kalau berdua namanya duet. Duet ya. Iya. Wah, nggak takut Mbak sendiri Mbak. Ya, kenapa takut Mas? Iya. Iya. Kenapa takut? Iya. Biasanya kan kalau wanita itu kan identik dengan takut kalau jalan-jalan kemana-mana sendiri. Ya laki-laki orang paling takut sama saya. Kalau saya nggak takut. Oh, laki orang yang takut Ya, sama laki Mbak ya. Laki orang sama istri-istri orang yang takut. Kok Mbak bisa bilang begitu? Ya takut tersaingi loh. Takut tersaingi. Takut saya Iya. gitu. Jangan lupa subscribe. Cantik kan Mbak. Iya. Terus Apanya? gimana nih? Apanya terus? Iya. Ya, kita kan nggak apa-apa ya. Satu layar. Ya nggak apa-apa. Jangan satu layar, satu kamar juga boleh. Bahaya Mbak kalau ke kamar. Nggak ada yang bahaya loh Mas. Jadi, sekarang ini udah lumrah hal-hal seperti itu. Ya. Oh gitu ya. Mbak ini sebenarnya sudah berapa lama sih menjanda? Kalau menjanda baru 1 minggu Mas. Baru 1 minggu. Baru 1 minggu. Berarti baru ya. Baru seumur jagung. Bukan jagung sebenarnya Mas. Sleepy Mas. Sleepy. Ya, jagung kecil. Oh, sekarang masuk sini. Rambutnya sebenarnya biar nggak masuk mulut, susah ngomong nanti Pak kalau masuk mulut. Apa, Mas? Iya. Gede juga ya Mas bikin. Iya. Ini coba dicek-cek. Terus Wow. Berarti Mbak ini baru 1 minggu. 1 minggu. Belum lama. Wah, tapi itu udah suami meninggal semenjak apa namanya lupa saya Bang. Baru 1 minggu Mas. Oh iya, Ini 1 minggu tapi atensinya udah numpuk Mas. yang request. Request. Wah. Ya. Pingin saya, meminang saya Mas. Berarti laras Mbak ini ya. Ya, kalau dibilang laras nggak juga sih. Cuman saya tuh bingung juga ya kalau laki-laki tuh ngeliat saya tuh gimana gitu ya. Mbak tahu kan singkatan dari laras? Kata apa ya Mas? Iya, laku keras. Bisa aja Mas. Iya. Ya, bisa. Coba rambutnya diginiin dong. Ya ini saya tadi Iya. saya buru-buru Mas. Sebenarnya saya pingin smoothing tadi, cuman karena sudah dikejar waktu ya, Iya. takutnya kemalaman saya datang ke sini jadi ya nggak bisa nyatok aja saya nggak sempet. Oh, Iya, sebenarnya bagus loh ini rambut saya ini. Iya. Iya. Dia memang bagus. Cuman kalau Gede-gede dia. udah lama nggak dicatok dengan smoothing kayak gini Mas, kurang nurut ya. Iya. Iya, kurang hina. Oh, jadi ingunan ya itu ya. Peliharaan gila. Bukan Mas, jangan kayak gitulah. Mas ini kayak burung aja Mas. Oke Mbak Intan. Siapa tuh melatih? Jangan cuma melatih di sini. Saya teringat dengan tamu saya yang dulu. Mbak ini mirip seperti Mbak Melati. Itu sebenarnya bestie saya Mas. Itu. Iya. Ini kan. Saya dulu pernah satu tongkrongan, satu geng. Iya. Iya. Oh, Cuman sama sekarang dia. ya, cuma sekarang dia sudah enak Mas. Mm-mm. Semenjak dia Pulang dari di sini. podcast ini, Mm-mm.
dia sudah berubah. terkenal ya. Ya terkenal. Tapi dia nggak mau terima kasih sama saya. Dia lagi saya chatting kemarin WA-WA-an ya sama dia ya. Iya. Terakhir dia di Amsterdam. Wow, Iya, dia dia dapat laki bule. Iya. Wah, dia udah berubah mas. Gedong berarti. Gedong banget. Gedong banget. Tapi ngomong-ngomong Mbak Intan ya, Mbak Intan ini kan menjanda baru 1 minggu ya. 1 minggu. Atensi udah banyak. Atensi sudah banyak. Iya. Cuman saya seleksi dulu lah. Iya. Saya nggak mau buru-buru lah. Jangan buru-buru Ya, Mbak. saya trauma mas. Iyalah, trauma tuh. Mbak itu kan laki-laki apa? Orang itu ya kalau mau sama saya itu ya, Hmm. dia tuh cuman ini aja. Apa namanya kalau bahasa kerennya itu cuman cari tenar aja. Kalau mau menginginkan seorang Mbak Intan ini. Iya, dia tuh dekat-dekat saya tuh pengen cari tenar aja mas. Pamor. Iya. Pamor. Pamor. Wah, cari pamor katanya. Itu asisten saya yang ngomong tadi. Itu. Iya. Oh, iya, sama kameramen kita juga. Iya. Dia merangkap ya. Iya. Mbak ini kan selain namanya Mbak Intan kan dapat julukan janda pirang, Mbak. Apakah benar apa janda pirang itu dapat julukan seorang Mbak Intan? Ya kamu lihat sendiri dong, ini pink loh Iya, rambut iya. saya. Iya, ya. Ya kebule-bulean dong. Ini hitam, ini pink. Makanya dibilangin janda pirang. Janda pirang. Iya. Waduh. Jadi gini, Mbak. Mbak ini kan sudah terkenal viral nih, yang makanya Mbak saya undang. Iya. Mbak itu kan terkenal viral. Seseorang janda yang meresahkan para suami orang. Ya wajar lah. Iya. Kamu bisa lihat sendiri dong. Iya kan? Iya. Bagaimana kalau istri-istri orang itu dia nggak takut gitu? Hmm. Saya lihat lewat komplek aja ya. Itu langsung dikancing mas, dikunci rumahnya. Dikunci. Takut suami-suaminya ngelihat saya. Sebenarnya sih bukan salah saya ya. Iyalah. Kalau saya Apa adanya. apa adanya gitu, menjalani hidup itu apa adanya. Tidak neko-neko. Nggak neko-neko. Selayaknya hal wanita biasa. Iya, Iya kan? iya. Kenapa mereka harus takut? Ya gitu? takut lah. Iya. Apakah karena melihat Ya udah pasti lah mas. Iya. Kalau itu nggak usah disebutkan lagi kenapa mereka itu takut. Gitu kan. Jadi makanya itu stigma itu keluar. Kalau statement? iya negatif kan. Iya. Makanya saya waktu saya dihubungi oleh tim kreatif AWD, ya saya tuh senang. Iya. Ya, saya bisa hadir di sini, saya bisa klarifikasikan kepada masyarakat halayak banyak itu. Ya, sebenarnya saya bukannya menggoda sebenarnya. Iya. Ya tidak sama sekali menggoda. Jadi selayaknya hal wanita biasa. Hal biasa aja. Oh, Mbak punya asisten. Oh, iya. Secara gitu mas, ya saya bukan kaleng-kaleng. Gitu mas, ya saya bukan kaleng-kaleng. Saya bukan kaleng-kaleng. Iya. Jadi Mbak itu memang hal yang wajar gitu ya kalau ditakuti oleh para istri-istri orang. Ya, wajar. Suami-suami yang terpikat lah ya. Ya, saya walaupun janda, saya berkelas mas. Iyalah. Saya bukan janda-janda yang biasa itu. Saya berkelas. Jadi Kelas saya, berapa? Hah? Kelas berapa? ya kalau saya ini senior lah mas ya. Kalau dibilang senior. Mbak, senioritas. Senior. Jadi para senior. Tapi ngomong-ngomong Mbak. Ya. Susah nggak ngomong ambil make up? Gimana mas? Susah nggak kalau lagi di make up ngomong? Saya ini udah biasa mas. Oh. Memang saya seperti itu. Mbak ini Kalau- udah seperti kalangan artis ya. ya bisa dibilang seperti itu ya. Apa? Cuman saya nggak mau bilangin saya artis gitu. Iya. Ya biar mereka saja yang menilainya. Iya. Kalau saya sih gitu. biasa aja. Tapi ngomong-ngomong Mbak ini kan janda ya. Iya. Janda Mbak itu sebenarnya sudah berapa kali Mbak? Tapi ada berita-berita tuh kan ada yang berbicara bahwasanya Mbak Intan ini menjanda sudah 7 kali. Ada yang sudah berbicara 5 kali. Jadi kan simpang siur. Saya pengen tahu nih Mbak ini kan sudah menjanda berapa kali. Mohon maaf Mbak, ini Mbak saya bertanya agak lancang.
Kalau yang sah ya, Iya. kalau yang sah itu 10 kali. 10 kali. Kali yang sirih 7 kali. Jadi 17 kali. Jadi totalnya 17 kali menjanda. Iya. Super sekali Mbak ini. 17 kali menjanda. Itu ada yang laki-laki bule nggak Mas? Kalau itu saya nggak suka yang bule-bule ya, saya yang lokal. Oh, suka yang lokal. Yang lokal saya produk-produk, saya mencintai produk luar negeri Mas. Merdeka Mas. Iya, merdeka ya. Kita tuh kalau sebenarnya bibit-bibit untuk lokal itu bagus. Iya. Tergantung kita yang bisa memilihnya. Kita nggak usah lah kalau ke luar negeri. Ya sama aja barang itu Mas. Iya. Iya. Cuman ini aja ya. Ya cuman apa ya? Mereka itu pingin yang luar negeri itu sebenarnya cari sensasi aja. Jangan terlalu tebal ya, jangan terlalu tebal. Jangan terlalu tebal. Kayak enak nanti di layar. Jadi dari 17 kali menikah itu Mbak sudah mempunyai keturunan apa belum Mbak? Kalau keturunan banyak Mas. Banyak. Iya. Cuman ya gimana maksudnya? Jadi Iya, keturunannya sudah ada berapa dari 17 itu? kalau keturunan, kalau saya target saya kayak gini ya Mas ya. Satu suami itu 3. Ya, hitung aja Mas, 17. Wow, 21 dong. 17 Mas. Oh, iya. 17 kali 3 Mas. 17 kali 3, 51 dong. Ya itu. Jadi keturunan Mbak itu sudah 51. 51. Kalau yang besarnya sekarang lagi SMA Mas. Yang besar SMA. Yang besar SMA. Udah. Jadi seperti tangga itu ya. Jadi keturunan Mbak itu sudah 51. Iya 51. SMA. Jadi yang di nomor 1 dengan yang nomor 2 itu selokal. Satu lokal. Satu lokal ya. Beda Bapak. Sekali-sekali lihat kamera Pak. Iya. Berarti Mbak Intan ini sudah mempunyai 51 anak. 51 anak. Itu anak Mbak semua pada campuran anak kucing. Ya anak semua lah Sampai. Mas. Banyak banget seperti itu. Anak semua lah. Oh. Jadi satu suami Satu suami itu 3. 3 anak. 3 anak. Luar biasa. Ya Sekali-sekali lihat kamera, woi. Semakin banyak anak itu semakin banyak rezeki. Iya. Jangan takut banyak anak. Karena anak itu membawa rezeki Masing-masing. masing-masing. Ada yang besar, ada yang lebih besar. Ada yang lebih besar, Anak itu juga kita dilahirkan itu sebenarnya rezeki paling besar. paling besar. Iya. Jadi harus banyak. Mbak Intan ini sudah 17 kali menikah. Makanya dijulukin seorang janda pirang karena dia ini memang pirang rambutnya Iya. dan tingkahnya juga agak-agak pirang. Anaknya 51. Sungguh-sungguh luar biasa dari 17 suami. Iya. Tapi rata-rata saya belum tanyakan ini suaminya ini pada kemana. Iya, pada kemana suaminya, Mbak? Suami. 17 suami ini pada kemana? Apakah pada cerai ataupun gimana? Ya itu tadi Mas. Separuh ada yang Separuh diceraikan oleh Mbak Intan. Iya. Mbak janda pirang. Iya. Dan separuhnya, separuhnya kabur. jadi yang menurut berita meninggal itu tidak ada. Tidak ada. Berarti diceraikan dan Diceraikan dan kabur. Wah. Saya kalau punya suami dia nggak kerja, Iya. iya, saya kerja, ya kan, cari nafkah lahir batin untuk suami untuk istri. Tapi kalau suami saya di rumah dia santai, merokok, makan, main slot gitu kan. Giliran saya pulang, dia minta dilayani. Untuk apa saya bersuami gitu kan? Iya. Tugasnya suami itu kan untuk mencari nafkah. Iya. Kalau uang rokok aja mau dari saya. Coba. Itu yang Mbak ceraikan itu ya. Ya saya ceraikan. Yang kabur? Ya kabur ya kasusnya seperti itu juga nggak tahan itu. Oh.
Jadi dia menceraikan dirinya sendiri. Jadi kabur itu diakibatkan Iya. akibatkan tidak tahan dengan Mbak Intan. Iya, itu kan kembali ke pertanyaan awal tadi kan, kenapa mereka menyukai saya? Ya karena itu tadi, karena mereka numpang bangi lah mas. Iya. Ya saya nggak mau kayak gitu, oi. Iya, oi. Cemala dia. Salah dia saya. Kaja, kaja. Iya. Masa numpang bangi. Ngemangi. Wah. Saya tuh ya sebenarnya nggak juga ya cari suami itu atau cari laki-laki itu nggak perlu lah yang ganteng. Yang kalau ganteng itu sebenarnya sih perlu. Iya. Yang Yang kaya. memperbaiki keturunan. Yang kaya, yang putih. Ya tapi kan saya juga nggak kesana juga mas. Ganteng itu relatif. Ya relatif. Ya masuk sini ya sini. Nggak usah masuk sini. Mas, sini mas. Nggak apa-apa. Iya, Nggak nggak maksud apa-apa. lagi. Nggak usah di sana lah. Iya dong. Itu asisten saya. Iya, make up tadi ya. Ya itu rencananya calon. Iya. Untuk 19. Itu mau dicalonkan Iya. untuk 19. Nanti dulu belum selesai tadi. Belum selesai. Saya tuh jadi suami itu ya minimal ya walaupun dia kerjanya nggak pasti gitu ya. Iya. Ya saya udah senang hati gitu. Yang penting dia mau kerja gitu kan. Ya walaupun ibaratnya nih ya kasarnya dia pulang ngasih saya 10.000, hasil dia sendiri dari luar, saya sudah senang mas. Iya. Ya. Iya. Itu adalah tanggung jawab seorang suami. Tanggung jawab. Bisa dia pulang nih. Mah, cuma dapat segini loh mah. Wah saya sudah seneng mas. Iya. Iya. Jangan saya pulang. Dia enak betul. Oh iya main slot. Assalamualaikum. Oh ini ya jadinya kerjaan kamu saya tinggalin selama ini ya. Main slot terus kamu ya. Kamu di mana? Ya, enak kalau menang dapat petir. Ini kalau terus ya gimana? Kalau menang masih enak ya. Masih enak. Saya capek-capek di luar kan. Iya, Banting tulang. banting tulang saya. Nggak malu apa istrinya di luar kayak gini ya enggak? Iya. Cari duit. Waduh. Mbak ini pekerjaan profesinya apa sebenarnya? Ya kalau saya apa aja lah ya. Serabutan. Serabutan. Yang penting menghasilkan uang dengan secara halal ya. Ya. Bangunan jadi saya. Bangunan bisa juga. Bisa. Ngojek Nggak- bisa. Gali sumur bisa juga. Bisa. Mbak ini sebenarnya agak-agak mirip dengan tetangga teman saya. Ya, siapa? Bisa R ya. S ya. Inisial S itu. Iya. Surti. Oh iya, Surti. Suri. Iya. Dia tuh seseorang wanita Hmm. yang berprofesi bisa apa saja. Multi talent ya. Iya, multi talent. Jarang lo dapet yang kayak gitu. Iya. Kayak kita, kayak saya, kayak dia itu. Iya, jarang ya. Ya, jarang. Bisa menggali, Ya apa aja. bisa Kita- membangun, dan juga bisa membongkar, Semuanya kalau saya. membuat batako dia bisa. Yang penting ya kita dapat hasil dari hal yang halal. Ya Iya. udah. Kok usah malu-malu. Berkahnya Berkah. yang dicari itu kan. Iya. Jadi 17 kali menikah itu setengahnya Mbak ceraikan dan Ceraikan. setengahnya Sebenarnya dia nggak mau diceraiin kan. iya mas. Ya enak lah sama saya. Iya. Oh iya. Kurang sih nggak saya kasih. Iya. Mau rokok saya kasih. Ya, tapi kalau kelamaan nunjak lah. Iya dong. Enak aja. Iya. Iya, iya, iya. Kewajibannya banyak menghidupin saya, anak, istri, suami, anak kan. Iya. Anak istri. Iya. Berarti 2 istrinya. Satu. Hidupin anak dan istri. Oh gitu, ngidupin anak dan istri. Sebenarnya nggak mau. Jangan mau, jangan dong. Iya. Itu apa sebenarnya? Iya. Kalau dia nggak mau sebenarnya, yang 10 itu nggak mau sebenarnya. Iya. Cuman untuk apa dipertahankan kan? Ya gitulah mas. Cerita kehidupan Mbak Intan ya. 17 kali menikah, separuh dibuang. Saya buang. Iya. Hati mas. Saya yang buang. Iya, separuh dibuang oleh Mbak Intan. Dan Separuh kabur. separuh lagi kabur. Hmm. Kalau 17 itu dibagi 2 berarti berapa, Mbak? Berarti 8,5 mas. 8,5. Berarti 8,5 ya? 8,5 ya. Oh. 8,5-nya kabur, 8,5-nya diceraikan. Diceraikan. Wah. Berarti ada yang salah satu setengah-setengah. Ya? Setengah-setengah. Oke Mbak Intan.
Mbak Intan ini sudah memiliki 51 anak dari 17 kali bersuami. Ya, Dan sekarang ini posisinya baru 1 minggu menjanda. janda. Iya. Ini yang kabur ini. Yang ini yang 17 ini kabur. Kabur. Ya. Saya lempar panci, Mas. Gimana? Saya lempar panci. Jadi langsung kabur nggak pulang-pulang? Iya. Langsung jatuh talak gitu ya? Ya terserah dia lah. Oh, tapi Mbak nggak pengen lagi dia pulang. Nggak usah lah. Itu apa? Tapi Mbak masih punya hasrat nggak ingin menikah lagi? Ya, Kalau- untuk ke-18 kali. Kalau asal ya pasti ada ya. Cuma kalau untuk sekarang ini ya saya sendiri aja dulu lah. Sendiri aja. Sendiri aja dulu. Wow. Ya Mbak kan masih muda nih. Mbak Ya. apa nggak kepingin gitu kan? Disia-siakan umur Mbak yang masih muda ini untuk tidak bersuami lagi. Sayang Mbak, umur masih muda. Siapa tahu kan Mbak mendapatkan yang lebih baik lagi nanti ke depannya daripada yang sudah-sudah. Saya sebenarnya ingin ya Mas, tapi saya trauma Mas. Saya masih muda tapi sudah puas. Sudah puas, sudah mencoba dengan yang lain-lain ukuran ya. Sudah. Jadi ya saya pengen sendiri aja dulu lah. Jadi Mbak Intan ini pengen sendiri Ya sampai batas waktu yang tidak ditentukan. untuk fokus mengurus-ngurus anak-anak Iya, aja ya. iya. yang 51 51 banyak Mas. banyak. Itu membutuhkan kebutuhan yang luar biasa. Iya. Anak-anak 2 aja yang rumah tangganya ribet, apalagi 51. Tapi kalau udah biasa nggak juga sih. Mas. Ya lah, Udah biasa sih. tapi kan banyak juga peninggalan dari suami kan. Ya, nggak ada Mas. Suami itu sama saya. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ya ini aja lah, dikasihin anak-anak pada suami biar kurang beban Mbak. Nggak usah. Biar anak-anak tuh tahu kalau dia udah besar nanti ayahnya seperti apa, ibunya seperti apa. Biar anak-anak yang bisa nilai. Transparan ya, Transparan. tidak ada. Kalau anak-anaknya kan nggak ada bekasnya kita ya. Tapi ada nggak pesan-pesan untuk para penonton kita bahwasanya untuk mencari suami itu seperti apa dan bagaimana agar tidak menyesali kemudian harinya, Mbak? Oke. Jadi Tolong dipesan dan kesan untuk para penonton kita. ya, jadi untuk para orang-orang tua, khususnya untuk pemuda-pemudi yang ingin menjenjang pernikahan, kalau bisa ya diseleksi aja lah. Jangan asal-asal mau berdasarkan cinta. Jangan, takutnya nanti ya karena dalam berumah tangga itu susah. Iya, Ya, nggak bukan enaknya cinta aja. ini makanya. Ya, bukan cinta. Kasih. Enaknya itu 3 bulan. Udahnya itu pusing. Cari aja lah suami-suami yang apa namanya itu laki-laki yang benar-benar apa adanya lah, nggak neko-neko. Yang mau bekerja. Iya, dia udah mau sama kita, sama keluarga sudah. Iya Itu. Nggak usah yang macam-macam lah. Iya. Gak usah melihat Ya, dari karena luar. saya sudah membuktikannya. Jangan Anda. Nah, mungkin itu aja lah Mas ya. Jadi pesannya dalam memilih suami untuk dalam rumah tangga itu harus berhati-hati. Ya. Bagi para wanita yang ingin mencari suami untuk dijadikan pembimbing rumah tangga. Ya. Ya. Jadi yang saya tanyakan kepada Mbak Intan ini sudah jelas. Saya salah sebut. Ya. Sudah jelas bahwasanya Mbak Intan ini adalah julukan janda pirang yang 17 kali menikah dan 51 mempunyai keturunan. Sungguh luar biasa dengan kehidupan Mbak Intan ini. Sangat-sangat butuh diapresiasi. Dia masih mampu untuk menghidupi 51 anaknya meskipun dalam keadaan janda. Ya. Mbak, terima kasih Mbak sudah datang dalam podcast ini. Ya, saya nggak usah diundang lagi. Sampai jumpa di lain hari. Saya nggak usah diundang lagi. Kenapa? Karena masih banyak narasumber yang mau ngantri ke sini. Oh iyalah. Oke Mbak, terima kasih ya. Ya, Terima kasih sudah datang dalam podcast ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and like.